Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali di video saya kali ini, dan kita akan membahas tentang budidaya kapulaga. Oke, dan tema pada kali ini adalah tentang drainase ya. Kebetulan ini saya di kebun sedang membuat drainase ya, atau saluran air, yaitu berupa parit-parit kecil atau selokan-selokan. Oke, kapulaga ini ya baik dibudidayakan di segala kondisi ya. Maksud saya ini di kondisi lokasi baik itu lereng atau miring ya atau rata, ini baik ya untuk kapulaga, tidak ada masalah ya. Dan yang harus kita perhatikan ya, termasuk ini yang saya lakukan, yaitu membuat drainase. Nah, ini gunanya adalah untuk mengurangi pengikisan tanah lapisan atas ya, terutama di musim hujan ya. Air yang banyak melimpah ini bisa mengikis atau menghanyutkan tanah-tanah lempung lapisan atas. Jadi untuk mengurangi pengikisan tanah lapisan atas di musim hujan di lokasi kebun yang miring ya. Dan drainase ini pun bila di tempat rata, lokasi paling bawah, berguna untuk mencegah terjadinya genangan air. Jadi di tempat yang rata, ketika musim hujan, dengan adanya drainase ini bisa menanggulangi atau menghindari genangan air ya. Karena genangan air ini kurang baik ya, atau tidak baik bagi tanaman kapulaga. Ini bisa mengganggu perkembangan bunga ya, perkembangan bunga di musim hujan terutama. Karena kalau bunga tergenang air terlalu lama, ini bisa menyebabkan kebusukan ya pada bunga kapulaga. Oke, dan untuk para pemula ya, ini di baik terjun ke pertanian atau budidaya kapulaga ya. Nah, ini tanah lapisan atas ini memang harus dijaga ya di budidaya kapulaga ini. Karena yang pertama ya, di tanah lapisan atas ini banyak terkandung zat-zat makanan ya yang diperlukan oleh tanaman. Terlebih tanaman kapulaga yang akarnya itu serabut ya. Serabut, dan dia itu di ranah makannya itu di benar-benar di permukaan atau di lapisan tanah atas ya, di kedalaman sekitar antara 2 cm ya, sekitar segitu ya. Nah, ini benar-benar harus dijaga ya, karena kalau tanahnya terkikis air di musim hujan, ini akarnya ini akan kelihatan ya, seolah atau mengambang gitu ya. Dan ini cengkraman akar ke tanahnya ya pasti akan lemah ya kalau lapisan atasnya terkikis. Terus bonggolnya jadi kelihatan juga ya. Atau banyak sering terjadi kalau tanah lapisan atasnya terkikis, pohon kapulaga ini mudah roboh gitu. Dan kalau kondisinya udah seperti ini, pasti tidak baik ya pada tanaman kapulaga ya, baik itu pada pertumbuhannya ataupun produktivitasnya. Jadi produksi buahnya akan sangat terganggu ya. Jadi dengan kita membuat drainase atau parit-parit kecil saluran air, nah ini akan meminimalisir pengikisan tanah lapisan atas. Oke, dan setelah kita membuat drainase atau parit-parit saluran air, nah
masih terjadi pengikisan tanah, tapi memang pengikisannya tidak banyak ya kalau udah ada drainase ini. Nah ini dia tanah yang lempungnya itu dia akan terhenti, tersimpan di parit kecil itu. Jadi nanti kita tinggal angkat ke area perakaran kapulaga ya. Jadi yang di parit itu biasanya terjadi, walaupun terjadi pengikisan, nah itu akan tersimpan di parit ya, di parit-parit kecil itu. Dan nah jadi tanahnya kita angkat lagi, kita masukkan lagi atau simpan ke area perakaran kapulaga tadi. Jadi itulah aktivitas yang harus kita lakukan di dalam pemeliharaan tanaman kapulaga. Teman-teman, banyak hal yang sederhana tapi sangat menunjang pada produktivitas tanaman kapulaga kita di dalam memproduksi buah dengan baik. Oke, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Terima kasih telah menonton video saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.